semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Putri Regina Muradea, NPM 22141073. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul asuransi dengan dosen pengampu Pak Mislansi IT SE MSI. Pengertian asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Selanjutnya, ada 3 unsur asuransi. Yang pertama, premi asuransi adalah iuran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang sudah disepakati. Biasanya premi bisa dibayarkan secara bulanan, semesteran, hingga tahunan. 2. Polis asuransi adalah dokumen yang sah untuk mengatur perjanjian asuransi. Polis asuransi bersifat legal dan mengikat secara hukum. Yang ketiga, klaim asuransi adalah proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami risiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Selanjutnya, fungsi asuransi yang utama adalah membantu kamu mengatasi risiko tak terduga dalam hidup. Asuransi memang tidak menjamin bahwa risiko tersebut akan hilang, tapi setidaknya kamu bisa meminimalisir kerugian finansial yang dialami akibat risiko tersebut. Fungsi asuransi bukanlah sebagai suatu ketidakpastian bahwa uang kamu tidak akan kembali dalam jumlah yang lebih besar. Peraturan utama dari asuransi bukanlah untuk mendapatkan uang lebih banyak seperti investasi, tetapi berfokus pada perlindungan atas risiko yang kita tidak bisa prediksi. Mulai dari risiko kecelakaan, jatuh sakit, hingga risiko kehilangan pencari nafkah utama dalam keluarga. Semuanya ini bisa direcover oleh asuransi. Selanjutnya, jenis-jenis asuransi. Yang pertama, asuransi kesehatan dengan risiko penyakit yang bisa terjadi pada siapapun dan biaya kesehatan untuk meningkatkan. Tidak heran jika asuransi ini sangat populer karena ada asuransi rawat jalan dan rawat inap, serta asuransi kesehatan dengan santunan harian. Yang kedua, asuransi jiwa. Biasanya dipakai untuk melindungi risiko meninggal dunia bagi pencari nafkah utama di dalam keluarga. Yang ketiga, asuransi pendidikan. Menabung untuk biaya pendidikan yang kian tinggi semakin sulit, karena itu tidak ada salahnya jika kamu mulai menabung untuk asuransi pendidikan si kecil. 4. Asuransi perjalanan. Biasanya jenis asuransi yang satu ini dijual bersama dengan tiket kendaraan yang kamu beli. Baik kereta, kapal, maupun pesawat, semuanya mempunyai pilihan asuransi perjalanan untuk proteksi delay atau kerusakan pada bagasi. Yang kelima, asuransi rumah. Rumah menjadi salah satu kebutuhan primer. Tidak hanya kita, tapi barang yang kita punya pun bisa mengalami risiko. Maka dari itu asuransi rumah menjamin kerusakan dadakan pada rumah kamu, seperti kebakaran, pencolongan, dan lainnya. Yang keenam, asuransi kendaraan. Sama seperti rumah, kendaraan juga rentan untuk rusak tak terduga, misalnya risiko kecelakaan atau pencurian. Yang ketujuh, asuransi kecelakaan. Selain kendaraan, kamu butuh melindungi diri kamu juga dari risiko finansial kecelakaan. Jika motor kamu perlu perbaikan, kamu juga mungkin membutuhkan biaya medis untuk risiko yang mungkin ada. Yang ke-8, asuransi penyakit kritis. Walaupun kita mencoba untuk hidup sesehat mungkin, setiap orang tetap mempunyai risiko untuk terkena penyakit kritis, mulai dari stroke, kanker, hingga penyakit jantung. Semua penyakit kritis ini bersifat tak terduga. Biaya untuk membayar tagihan rumah sakitnya pun tidak sedikit, karena itu membutuhkan asuransi. Selanjutnya, keuntungan asuransi bagi perusahaan. Yang pertama, keuntungan premi yang diberikan ke nasabah. Yang kedua, keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain. Yang ketiga, keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga bagi nasabah. Yang pertama, memberikan rasa aman. Yang kedua, merupakan simpanan pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali. Yang ketiga, terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan. Yang keempat, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Yang kelima, penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Selanjutnya, kekurangan asuransi. Yang pertama, dana bisa hangus apabila premi tidak dibayar. Setiap asuransi memiliki sistem dana hangus. Jadi, kalau kamu berhenti membayar premi tiap bulannya, otomatis dana kamu yang bayarkan sebelum-sebelumnya hangus dan kamu tidak bisa memiliki klaim atau melakukan klaim. 2. Sebagian dana premi menjadi keuntungan perusahaan berkaitan dengan poin sebelumnya. Pembayaran yang berhenti di tengah jalan membuat pembayaran yang sebelumnya kamu lakukan jadi hangus. Selanjutnya, jenis-jenis risiko. Yang pertama, risiko murni.
Artinya bahwa kamu ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Yang kedua, risiko spekulatif. Artinya risiko yang dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan. Risiko individu menjadi 3 macam, yaitu pertama, risiko pribadi, risiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan akibat sesuatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau mati. Yang kedua, risiko harta, kehilangan harta apakah dicuri, hilang rusak yang menyebabkan kerugian keuangan. Yang ketiga, risiko tanggung gugat, yaitu risiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya. Sekian hasil pemaparan saya yang berjudul asuransi. Jika ada kesalahpahaman dalam penyampaian saya, baik perkataan maupun tindakan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.